Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Tasmiyah Sirajudin, SSI MSI, salah satu dosen tetap pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Saat ini saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen gelombang 1 yang diadakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Mikrobiologi Perikanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang dapat diambil pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah PMS 355. Saya akan menjelaskan mata kuliah ini mulai dari deskripsi mata kuliah, metode pembelajaran, capaian pembelajaran, media pembelajaran, dan kriteria penilaian. Adapun deskripsi untuk mata kuliah ini akan membahas tentang mikrobiologi pada ekosistem perairan. Jenis-jenis mikroorganisme apa saja yang dapat ditemukan pada ekosistem perairan seperti bakteri, jamur, alga, protozoa, dan arkea. Akan dibahas juga bagaimana peranan masing-masing mikroorganisme tersebut di dalam ekosistem perairan, mulai dari penyebarannya maupun peranannya dalam siklus unsur. Juga akan dibahas mengenai interaksi mikroba, bagaimana pengaruh faktor fisik, kimia, dan biologis pada mikroba perairan, serta dampaknya terhadap kualitas air. Kemudian akan dijelaskan juga teknik-teknik dasar mikrobiologi seperti isolasi dan identifikasi. Juga dijelaskan bagaimana pemanfaatan mikroorganisme dalam pengelolaan perairan dan manfaat secara ekonomi. Untuk sistem pembelajaran diselenggarakan dengan metode blended learning yang terdiri dari tatap muka di kelas secara offline dan juga menggunakan platform resmi yaitu siakat.unpati.ac.id yang dapat digunakan untuk mengunduh materi perkuliahan, RPS, dan melihat kegiatan perkuliahan lainnya. Untuk metode pembelajaran dilakukan dengan pendekatan cooperative learning yang bersifat aktif dan inovatif yang tentunya akan melibatkan proses interaktif dan kolaboratif. Metode ini disampaikan melalui ceramah interaktif untuk membangun konseptual mahasiswa terhadap materi, mendorong partisipasi aktif mahasiswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan juga melatih kemampuan komunikasi. Selanjutnya ada diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi. Kegiatan ini akan melibatkan proses pembelajaran dengan metode PBL atau Problem Based Learning, di mana mahasiswa akan secara aktif dilatih untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan juga diskusi secara kolaborasi. Adapun capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memformulasikan konsep mikrobiologi perikanan berdasarkan konsep yang terkait dengan bidang manajemen sumber daya perairan, mampu menunjukkan kinerja mandiri, terukur, dan bermutu, mampu melingkup masalah, dan menggunakan dasar-dasar teoritis yang benar sesuai dalam pengembangan bidang manajemen sumber daya perairan, mampu menggunakan berbagai pendekatan mikrobiologi perairan dalam pengelolaan lingkungan. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dalam mikrobiologi perikanan dan perairan. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan alasan yang mendasari pentingnya pengetahuan tentang mikrobiologi perikanan dalam pengelolaan suatu perairan. Mahasiswa mampu menjelaskan serta membedakan tentang mikroba seperti alga, jamur, protozoa, dan arkea, juga faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme mikroba, baik secara fisik, kimia, dan biologis. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerangkan peranan mikroba dalam siklus unsur dan juga penyebarannya.
Mahasiswa juga dapat menjelaskan tentang teknik dasar dalam mikrobiologi seperti isolasi dan identifikasi. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mikrobiologi perairan dari aspek sanitasi dan manfaatnya secara ekonomi. Untuk media pembelajaran, menggunakan RPS yang dapat diunduh pada siakat, PowerPoint, artikel ilmiah, dan video pembelajaran. Selanjutnya adalah materi perkuliahan. Yang pertama adalah pendahuluan mikrobiologi perairan dan perikanan. Selanjutnya bakteri, alga, jamur, dan protozoa, prokaryotik, eubakteria, dan archaebacteria. Selanjutnya, peranan mikroba dalam siklus unsur dan juga penyebarannya. Selanjutnya, mikroba dan pencemaran air, peranan faktor fisik, kimia, dan biologi mikroba perairan, mikrobiologi laut dalam, aspek sanitasi mikroba perairan, teknik dasar mikrobiologi, dan manfaat ekonomi dalam mikrobiologi perairan dan perikanan. Untuk kriteria penilaian terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah absensi dan partisipasi dengan bobot 10%, tugas dan laporan berbobot 25%, UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 30%, serta UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 35%. Penilaian bersifat objektif sesuai dengan rubrik penilaian yang dinilai secara holistik dengan jelas dan terukur, sehingga setiap capaian mahasiswa dapat dinilai secara adil. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, di mana mahasiswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam membangun pemahaman, menyelesaikan masalah, berpikir kritis, inovatif, dan kolaboratif, serta berdampak positif terhadap pengembangan kompetensinya di bidang mikrobiologi perikanan. Baik, berikut adalah cuplikan video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah mikrobiologi perikanan yang memuat unsur DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kuliah hari ini tentang mikrobiologi perikanan. Ya, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu
Bagus ya. Jadi kalau misalnya contohnya bakteri E. coli, kalau jumlah E. coli sudah banyak di dalam suatu lingkungan perairan, itu artinya lingkungannya tercemar. Itu jadi maksudnya bioindikator. Nah, sekarang kita masuk ke faktor fisik, kimia, dan biologi. Faktor fisik itu seperti suhu, cahaya, salintas, dan arus. Faktor kimia, kimia. Oke, Kilan. Faktor kimia ada pH, DO, sama salinitas. Ya, oke. Sekarang faktor biologis. Kalau Sam. faktor biologis itu ada terjadi interaksi, terjadi kompetisi antara organisme. Ya, bisa. Jadi terjadi interaksi, bisa terjadi secara kompetisi, bisa simbiosis, baik yang menguntungkan atau yang merugikan. Oke, bagus semua ya. Nah, kita akan membahas secara dalam di tingkat seluler. Jadi itu mau kasih pemahaman yang lebih lagi di bagian membran sel. Kenapa? Karena faktor fisik, kimia, dan biologis itu kita akan bermain di tingkat sel, tingkat seluler. Dan sel itu yang paling luar itu barriernya adalah dinding sel dan membran sel. Kalau dinding sel itu pada tumbuhan, terus habis itu nanti ada membran sel. Nah, sekarang kita ke fungsi membran sel. Coba fungsi membran sel. Ada yang bisa ingatkan? Oke. Oke. Fungsi membran sel setahu saya itu yang salah satunya itu untuk melindungi si sel dari lingkungan luar. Ya, oke. Apa lagi? Ya. Berperan dalam komunikasi antar sel dan reseptor. Ya, sifat selektif. Makanya membran sel itu sifatnya selektif, permeabel. Kemudian dia itu sebagai tempat masuk, jadi ada transport keluar dan masuk. Dalam tanpa menggunakan energi, ada yang harus menggunakan energi. Nah, ini juga ada tentang membantu pengenalan sel dan respon imun. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, faktor biologis, faktor kimia, dan faktor fisik nantinya akan mempengaruhi tumbuh optimal atau bisa saja kematian pada suatu mikroba. Tadi kita mau bahas ya tentang pengaruh faktor fisik dan kimia itu. Nah, di sini ada juga nanti kita akan singgung tentang genetikanya. Environmental cells ini maksudnya bakteri ataupun mikroba nantinya itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi, itu akan menghasilkan environmental stress dan dia nanti akan memberikan respon. Ini ya baik. Yang pertama nih pengaruh stabilitas. Ada difusi dan osmosis. Kalau difusi artinya dari konsentrasi yang ganda. Sementara kalau osmosis itu pergerakan airnya, ya airnya yang berpindah. Ini contohnya kalian bisa lihat selnya ini airnya keluar dari dalam sel, sementara yang di bawah ini sudah pecah. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh konsentrasi zat ya. Nah, ini contohnya kalau membran sel ada zat-zat yang melintasi membran sel, misalnya nih oksigen sama karbon dioksida itu dia bisa masuk. Ini juga nih yang asam lemak, kemudian etanol ini. Nah, tapi glukosa sama asam amino dan molekul bermuatan tunggu dulu. Ini ada syarat-syaratnya nih biar dia bisa masuk. Oke, sebelumnya ibu mau kasih kalian peragaan dulu, slide yang sedikit menjelaskan ya tentang membran sel. Jadi kurang lebih tadi kalian sudah paham bagaimana transportasi melintasi membran. Oke? Kita lanjut ke bakteri-bakteri yang bisa bertahan di kondisi asam. Ini ada nih yang batas toleransinya. Nah, sekarang kita mau bahas nih dampak suhu pada bakteri. Jadi kalau misalnya suhu tinggi terjadi denaturasi protein, artinya proteinnya bisa rusak. Kemudian
suhu itu tinggi, dia akan terjadi proses stabilisasi sigma 32 yang mengikat RNA polimerase. RNA polimerase itu apa? Jadi dia adalah protein atau enzim yang termodifikasi untuk menghindari terjadinya denaturasi. Jadi organel-organel sel yang terlibat dalam pembentukan protein termodifikasi itu masih ingat? Ya, apa? Ya, di badan Golgi. Jadi yang terlibat juga nanti itu ribosom, plasma, badan Golgi, kemudian nanti dibawa ke membran. Nah, di situ tadi tuh yang terjadi perlawanan-perlawanan di situ, yang kalian tadi bisa lihat reseptor-reseptor semuanya di membran sel. Bagaimana kalau misalnya zat kimia tadi suhu, sekarang zat kimia dia membentuk endospora, penebalan supaya dia bisa bertahan di lingkungan yang tidak memungkinkan, misalnya ada paparan zat kimia. Nah, kita lanjut sistem pertahanan pada bakteri. Ini kalau kalian lihat kurva yang ini, ada yang bisa bantu ingatkan apa ini? Nih, fase hidup bakteri, fase growth, dan fase kematian. Jadi prinsipnya kalian bisa lihat. Nah, production of proteins yang tadi tuh enzim sama protein yang dimodifikasi untuk melawan. Kemudian ada cell transformation. Dia misalnya membentuk spora dorman tadi, endospora. Nah, ini juga ada adaptif imun. Jadi kita nanti akan bahas tentang DNA, ribosom, mRNA, kemudian ini semuanya nanti kita bahas saja di pertemuan berikutnya ya. Nah, kalian bisa lihat di situ di faktor biologis, kalian bisa lihat apa? Ada Ya, ada proses fagositosis dan exositosis. Membran sel itu kalau untuk proses fagositosis itu artinya kalau orang bilang dia memakan sel, proses memakan gitu. Jadi dia melingkupi, terus nanti terbentuk celah. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam, terus diproses di badan Golgi. Nah, ada lisosom nih, lisosom juga menghancurkan yang masuk nih, misalnya ini bakteri. Nah, kalau ini virus, virusnya ini menginfeksi, virus bisa menginfeksi bakteri loh, bakteriofag kalian tahu? Ya, nanti di sini proses replikasi DNA. Dan si virus ini sangat, kan lebih kecil virus. Yang lebih kecil virus atau bakteri? Virus. Ya kan? Karena virus yang bisa menginfeksi kan. Sekarang kita mau diskusi singkat saja. Kalian bisa lihat ini ada nama kelompok apa nih? Protozoa dan alga di sini ya. Nanti dia ada faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya kelimpahan pada kelompok alga dan protozoa ini. Misalnya Euglena yang mana ya? Ini aja inflata. Nah, kenapa? Karena terjadinya pencemaran tinggi senyawa organik, CO2 dan amonia. Jadi ini untuk teknisnya nanti kita bagi dalam kelompok dan minggu depan kita diskusikan dulu sebelum masuk ke materi berikutnya. Kemudian ini mungkin bisa untuk 2 kelompok, dan untuk kelompok ketiga materinya yang ini ya, eutrofikasi di suatu lingkungan perairan dan mengapa terjadi penurunan bakteri nitrifikasi. Ini khusus yang kelompok 3. Yang tadi itu berbagi 2 kelompok. Teknisnya nanti Ibu sampaikan di Google Classroom. Kode kelas nanti dibagikan ke ketua tingkat. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Dari faktor fisik, kimia, biologis? Ya, silakan Regi. Saya mau bertanya mengapa ada bakteri yang bisa hidup di kondisi kadar
tersebut sudah memiliki dinding sel yang sangat tebal. Ya, bagus. Pertama, karena bakteri yang ada di lingkungan asap itu bisa melakukan modifikasi. Salah satunya itu dinding sel. Ya, dinding selnya itu dia memiliki peptidoglikan yang tebal sehingga dia bisa bertahan. Kemudian bakteri itu ada yang bisa memompa ion apa? Ya, Ion H+. ya, ion H+ itu yang di kondisi asam, dia nanti bisa dipompa keluar dan masuk oleh si bakteri yang bertahan di lingkungan asam. Jadi kondisinya bisa tetap netral. Sementara bakteri lain tidak bisa. Selanjutnya masih ada? Ya, Sam. Silakan. Mengapa ada bakteri yang bisa resisten? Oh ya. Mengapa bakteri itu bisa resisten atau dia bisa bertahan? Dia bisa bermodifikasi. Nah, kalau misalnya bicara resisten, ini ada kaitannya sama mutasi genetik. Ya, jadi mutasi genetik yang dimaksud ini bakteri dia bisa mengubah urutan basa-basa nitrogen sehingga si antibiotik itu tidak mengenali lagi. Jadi tidak berfungsi. Makanya kalian pernah dengar kalau minum antibiotik itu harus habiskan? Ya, karena harus sesuai dengan dosisnya. Karena bakteri itu sangat bisa untuk memberikan perlawanan dengan modifikasi yang tadi tuh mutasi genetik. Itu semua dipengaruhi oleh produksi enzim dan protein modifikasi. Oke, sampai di sini paham? Paham. Bisa ya? Bisa, Ibu. Masih ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Ya. Baik, jadi kita kesimpulan dulu karena ini materinya sudah ya. Kalau materi tugas tadi sudah jelas materi diskusi? Jelas. Ya. Nanti untuk pembagian kelompok detailnya bisa ke kota tingkat ya. Jadi kesimpulan untuk faktor fisik, kimia dan biologis tadi semuanya itu bisa mempengaruhi mikroba perairan ya. Baik itu dia bisa berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif. Dan pengaruhnya tadi kita sudah bahas di tingkat seluler ya, melalui membran sel tadi. Oke, jelas ya hari ini? Minggu depan kita akan membahas tentang genetika mikroba dan respon imun yang lebih dalam lagi ya. Demikian materi kita hari ini, semuanya bisa dipahami ya? Bisa. Semoga dapat bermanfaat. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dulu. Ya, selesai. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Demikian tadi cuplikan video pembelajaran untuk mata kuliah Mikrobiologi Perikanan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.